La Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita sudah menyampai kepada puasa Ramadan yang ke-8. Subhanallah, terima kasih sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena memang yang kita tidak bisa tahu, yang selama ini kita khawatirkan
bisa sampai Ramadan yang selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa saya di sini memang tidak sendiri, cuma kebetulan pada kesempatan pagi hari ini itu teman-teman saya yang biasa hadir di sini semuanya sudah mulai ada acara buka bersama, Bang Kotak bersama keluarganya, udah gitu ada Bang Jali bersama teman kantornya, satu lagi ada engkau lagi bersama keluarga besarnya, sama cucu-cucu ponakannya. Jadi pada pagi hari ini saya sendiri di sini nih, tapi nggak sendiri juga ya para jamaah sekalian ya. Tentunya saya ditemani oleh seorang yang sudah tidak asing lagi, ya guru kita, siapa lagi kalau bukan A'ajim. Assalamualaikum A'ajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabar A'ajim? Alhamdulillah, ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana Mas Mardi sendiri, keadaannya sehat? Alhamdulillah, saya masih diberikan kepercayaan sama Allah untuk tetap menjalani sebagai kodrat, sebagai makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi. Oh subhanallah, sekarang Mas Mati kalau mau merasa syukur panjang sekali ya. Oh iya, karena kan AA sendiri yang bilang, padahal ustadz-ustadz yang lain juga sering bilang sama kita bahwa syukur itu memang kita harus tanamkan ya. Kita harus dirikan rasa syukur itu, bukan hanya selalu diucapkan lewat perkataan, akan tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu rasa syukur? Subhanallah, hebat ini. Senang sudah ada kemajuan sekarang Mas Mardi ya. Ya alhamdulillah, yang namanya orang kan menuntut ilmu gitu. Kan juga pernah bilang, kata Rasulullah itu, orang yang beruntung itu orang yang hari esok itu lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, kan gitu ya ayah. Oh ya betul sekali. Nah ini kita ngomongin masalah, kita kan sudah sampai ke hari yang ke-8 ya ayah. Oh ya insya Allah. Nah ngomong masalah di hari yang ke-8 ini, itu kadang kita suka yang namanya manusiawi ya. Ramadan, kita kembali lagi pada patokan kita dari awal kita puasa itu loh. Kita ini berpuasa tujuannya kan kita sudah tahu ya ayat. Nah rata-rata kan kemarin sering bilang ya bahwa banyak hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa, bahkan banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu ayat. Iya betul sekali, betul. Nah kita di sini sekarang untuk mencapai ketakwaan di bulan Ramadan ini, kalau kemarin kan kita membahas masalah tentang bagaimana prasangka kita terhadap sesama, bagaimana cara menjaga panca indera kita. Nah kalau sekarang karena kita alhamdulillah masih diberikan rasa umur yang panjang sampai dengan saat ini, saya akan membahas bagaimana kita mengaplikasikan syukur itu pada kehidupan kita gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita lihat sekarang setelah Ramadan yang ke-8 ini udah banyak juga orang-orang yang saya perhatikan hampir melalaikan rasa syukur itu sendiri. Jadi ketika dia berucap syukur, akan tetapi apa yang diucapkan itu kayaknya tidak sesuai dengan kehidupannya gitu loh Pak, atau dengan kepribadiannya sendiri itu bagaimana kira-kira? Oh begitu ya. Iya. Mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana rasa syukur itu atau apa tentang syukur itu Pak? Iya sudah bisa dimulai ya, kita berdua doang ini ya, yang lain pada ada acaranya. Iya, aduh, tapi insya Allah berdua juga bisa didengar sama satu komplek. Amin, subhanallah ya. Ini pokoknya jangkauannya luas insya Allah. Kalaupun nggak paham, nggak dengerin nggak apa-apa. Yang penting minimal kebangun aja ya. Iya, alhamdulillah. Ya itu kan tujuan kita kan ngebangunin orang kan. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
amarna bis-sabri was-salah wa basyara bima'iyati ala kulli sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala ya para jemaah sekalian yang ada di Masjid Al-Muhajirin dan sekitarnya, ya para jemaah sekalian, ya. Memang rasa syukur itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk kita lihat. Karena apa? Karena kita kan kebanyakan tahu bahwa syukur yang kita paham itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu lalu terucaplah kalimat alhamdulillah. Betul tidak? Iya. Nah, memang itu merupakan kalimat thayyibah, kalimat baik sekali. Ujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti semuanya mengandung keberkahan, mengandung pahala, ada nilai-nilai yang Allah berikan lebih ketika dia mengucapkan sesuatu yang tujuannya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita perhatikan, kita ini kebanyakan sebagai manusia. Makanya kenapa ada alim ulama, ya. Ada alim ulama Arab pada para warasatul anbiya ini, para asatidz ini, para guru-guru kita ini ada di muka bumi ini untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang syariat Islam. Untuk apa? Ketika ya kita memang lahir dalam keadaan muslim, dikuatkan dengan pemahaman-pemahaman syariat, sehingga memang kita bisa menyadari bahwa agama yang telah dibawa oleh orang tua kita itu mutlak memang benar adanya. Nah, jadi tidak serta-merta hanya mengikuti agama keturunan. Ya, makanya di sini Islam selalu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Karena ada warisannya, otomatis segala sesuatu pemahaman tentang akidah, tentang syariat, tentang fikih dalam Islam itu tidak pernah putus dan tidak hanya disampaikan satu kali dan diikuti satu kali, akan tetapi terus berulang, sehingga keberkahan yang ada dalam syariat Islam itu sendiri, dalam akidah Islam itu sendiri, yang menjadi menguatkan akidah keimanan kita bahwa kita sendirilah yang terpanggil oleh hidayah Allah bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu memang benar-benar satu. Nah, begitu. Nah, sama halnya dengan rasa syukur, ya. Kita kebanyakan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Refleks. Jadi sudah seperti kebiasaan kita, ya. Sudah kebiasaan kita ketika kita menyebutkan rasa syukur, mendapatkan sesuatu, itu kita langsung refleks menyebutkan alhamdulillah, ya, wasyukurillah. Karena selama ini memang seperti itu tuntunannya, betul tidak? Iya, betul kan? Nah, akan tetapi coba sama-sama kita sekarang lebih mendalami lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur akan nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tetapi apabila engkau kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kenapa Allah menjelaskan tentang rasa syukur ini dalam ayatnya? Tidak ada kewajiban. Kalimat ayat yang keluar itu peringatan dari Allah, pemberitahuan. La in syakartum
satu, Allah ngasih tahu kalau kamu bersyukur akan nikmat yang aku berikan, la azidannakum, akan aku tambah. Wala in kafartum, maka apabila engkau kufur akan nikmat yang aku berikan, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu sangat pedih loh. Nah, jadi dengan kalimat di sini sudah ada tegasan apa? Penekanan bahwa orang-orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, itu akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya Allah itu azabnya pedih loh. Jadi lebih baik kalian berterima kasih. Ingat ada seperti itu ya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak seperti itu. Kita kebanyakan masih berpikir bahwa apa? Bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, hasilnya yang kita dapatkan itu atas dasar apa? Atas dasar usaha kita. Nah, betul sekali. Atas dasar usaha, tenaga, pikiran kita sendiri, bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oh, jadi kayak gitu ya? Iya. Tapi kan memang kalau dipikir pakai logika ya kan kita memang usaha itu mati-matian, kerja mati-matian, ya kan, bangun pagi, siap-siap, pergi, pulang malam, pulang sore, sampai rumah malam, capek, udah beres-beres lagi. Itu kan memang karena kita ingin, tujuan kita itu untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan memang kewajiban kita untuk menanggung jawab terhadap keluarga, ya memang kewajibannya segitu, makanya hasilnya kita tahu, makanya kita kan usaha. Ya kan itu bukan hasil yang kita dapat itu memang atas dasar usaha yang kita lakukan. Kan pakai logikanya memang begitu, Pak. Memang seperti itu. Cuman kalau itu kita pakai logika hukum dunia, ya. Kalau kita pakai hukum dunia, memang apa yang kita kerjakan, kalau pakai bahasa syahir ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Wah, ya begitu. Pernah baca begitu, pernah dengar ya? Ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Ya. Ikhtiarlah terus mati-matian. Kenapa? Karena usaha atau ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Untuk hukum dunia. Tapi untuk hukum Allah, keimanan kepada Allah, ingat, rukun iman yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadarnya Allah, ketentuan Allah. Ya. Ketika kita merasa segala usaha ikhtiar yang kita lakukan hasilnya pasti baik, kenapa? Karena ini kita ikhtiarnya mati-matian, tidak mungkin meleset, gitu ya. Contoh ini banyak. Ternyata akan kebanyakan sekarang hasilnya beda, betul tidak? Betul tidak? Rata-rata sekarang begitu. Banyak teman-teman maaf, ada banyak jamaah yang sudah kerjanya memang perfeksionis ya, yang kerjanya tidak pernah meleset dari hal apapun, tapi hasilnya tidak pernah sesuai apa yang direncanakan. Coba kalau begitu yang salah siapa? Ayo. Sedangkan dia berpatokan pada ikhtiar itu tidak apa tadi? Mengkhianati hasil. Tapi ketika takdir dan ketentuan Allah sudah bermain, sehebat apapun kita ikhtiar, sehebat apapun kita bekerja, hasilnya Allah yang tentukan. Betul tidak? Ya. Apakah kalau begitu kita mau nyalahin orang yang membuat kalimat seperti itu? Kan tidak. Hebatnya umat Islam itu dikasih keimanan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah, ketentuan yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan, kita imani. Kalau kita percaya kepada takdir yang Allah berikan, maka ketika kita sudah berusaha mati-matian, berikhtiar mati-matian, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka hebatnya orang muslim, dia akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang namanya qanaah.
dengan kesabaran, ikhtiarnya diiringi dengan keikhlasan, ikhtiarnya diiringi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ketika dia berikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, apabila ikhtiar saya ini baik, mudahkanlah ya Allah. Kalau ikhtiar saya ini tidak baik menurutmu, maka kuatkanlah hati saya dan berikanlah jalan yang terbaik buat saya. Jalan dia ikhtiar, mati-matian kanan kiri, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Ketika hasilnya tidak memuaskan, tidak seperti apa yang dia pikirkan, maka dia akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini semua dari Allah. Saya pertama sudah minta kepada Allah dan saya sudah menyerahkan segala urusan saya kepada Allah. Wa ilaihi raji'un, dan akan dikembali kepada Allah. Kembali Allah yang berhak menentukan. Mungkin karena kita tadi sudah pasrah di awal, kalau ini terbaik buat saya mudahkan, ternyata perjalanan ikhtiar yang kita laksanakan tidak menemukan hasil yang memuaskan, bahkan minus. Berarti apa? Oh, orang-orang yang pasrah kepada Allah akan berpikir, oh, berarti Allah, mungkin Allah tidak ridho saya di sini, makanya hasilnya kurang baik. Kenapa tadi doanya? Kalau ini tidak baik buat saya, maka kuatkanlah saya dan berikanlah yang terbaik. Kuatkan dalam apa? Ketika kita sudah ikhtiar dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita mau, itu kan pasti hati akan tergores, hati akan bergetar. Disitulah doa minta kekuatan. Kuatkanlah saya, sehingga ketika kita menerima hasil yang tidak enak, dalam hati kita sudah astagfirullah, berarti memang Allah mungkin tidak ridho dengan saya di sini. Kuatkanlah saya dan berikanlah saya yang terbaik. Akhirnya apa? Ketika iman kita sudah dikuatkan oleh Allah, ya Allah, mungkin ini bukan yang terbaik, insya Allah ada jalan yang lain, saya yakin. Tidak ada namanya pesimis. Karena apa? Karena dia yakin ikhtiar yang gagal yang dia lakukan itu pertanda Allah sudah menentukan, bukan di situ jalan kita. Coba bijaksana bukan kalau seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang rahimakumullah, itulah kita kenapa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong. Karena kalau kita tidak bersyukur, ketika ikhtiar kita gagal, yang kita marahi bukan usaha kita, tapi apa? Takdir Allah yang akan kita marahi, yang akan kita kecewakan adalah takdir Allah. Padahal saya sudah ikhtiar, padahal saya sudah mati-matian kerja, ya. Bismillah, saya bismillah. Coba kurang apa? Baca doa, saya baca doa, tapi hasilnya tidak memuaskan. Ini bagaimana ini? Ini nggak adil ini namanya. Kenapa harus seperti ini? Hasil yang didapat tidak sesuai dengan ikhtiar yang dilakukan, karena dia percaya apa? Percaya usaha tidak mengkhianati hasil. Ternyata usahanya dia itu memang tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Ada takdir Allah yang bermain dalam kehidupan kita manusia. Akhirnya apa? Hasil yang didapat dari Allah yang tadinya dia kerja ikhtiar harusnya dapat 5 juta, karena tidak sesuai dengan hasilnya, dia hanya dapat 1 juta rupiah. Jauh nggak Pak? Jauh nggak Mas? Ya jauh lah, kalau tadinya 5 juta dapatnya 1 juta, sedangkan ikhtiarnya itu sama kayak ikhtiar dapatnya 5 juta, kan berat. Iya, ya kan, berat kan? Ketika dia menggunakan konsep kerja untuk mendapatkan 5 juta, tetapi konsep kerja yang 5 juta hasilnya 1 juta. Ketika dia kurang tidak bersyukur, ketika dia kecewa, maka dia akan timbul kalimat 1 juta mah buat apa?
1 juta malah kurang. Nah, akhirnya apa? Dia melalaikan kalimat ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Dia tidak bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Padahal hitungan matematikanya Allah itu beda dengan matematika manusia. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Ketika matematikanya Allah, ketika matematika manusia 5 ditambah 5 itu 10, ya, dengan hasil yang sesuai, yang nyata, 5 tambah 5 itu 10, hasilnya nyata, ya 10 dihitung dari 1 sampai 10, semuanya 10 buat kita. Tapi kalau Allah bisa beda, 5 tambah 5 bisa jadi 2. Kok bisa 2? Karena apa? 5 tambah 5 bisa jadi 2. Loh, yang 8 kemana? Yang 8 2 lagi mungkin buat di akhirat, yang 2 lagi mungkin buat kehidupan keberkahan, yang 2 lagi mungkin ditambah keimanannya. Dikasihnya cuma 2 di dunia yang nyata, 8-nya itu diberikan dalam bentuk keberkahan, dalam bentuk kelancaran hidup, dalam bentuk panjang umur, dalam bentuk sehat. Kita tidak tahu, tapi intinya sama 10, akan tetapi pembagiannya dari Allah itu berbeda. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena Allah tahu kalau kita memberikan, kalau Allah memberikan full sekaligus, yang akan terjadi ke depan pada orang itu Allah tahu. Jadi Allah itu kebanyakan memberikan kita sesuai kebutuhan, karena kalau kita diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang Allah tahu, bisa malah menjadikan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu para jamaah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ya. Oh, jadi gitu ya. Iya, tapi memang sih lebih berat ya, karena kan kita kebanyakan sudah berpatokan rasa syukur itu memang kita ucapkan atas dasar nikmat yang kita beri. Ya, memang seperti itu, karena itu sudah biasa dari dulu ya, kita tahunya seperti itu. Makanya kita harus pahami ya, syukur itu ada 2 ya. Kalau menurut pelajaran belajar sama guru dikasih tahu, syukur itu ada 2 bagian. Kita ini ada di posisi yang mana? Syukur itu ada 2 tingkatan ya. Syukur itu ada dua tingkatan. Nah, kita ini berada di posisi yang mana? Coba kita perhatikan. Yang pertama itu syukur awam. Syukurnya orang-orang yang awam kayak kita ini. Syukur awam, bagaimana syukur awam itu? Ya. Syukur awam itu sama dengan syukur kepada bentuk nikmat yang kita dapatkan. Jadi syukur awam ini bersyukur kepada Allah atas dasar nikmat atau rizki yang kita terima, gitu. Contohnya kita sekarang ini mendapatkan rizki 2 juta, alhamdulillah ya Allah, saya dapat 2 juta. Yang jelas-jelas saja kita dapat. Yang tadinya kita tidak punya jadi punya. Yang tadinya kita tidak ada jadi ada. Yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, benda yang buat kita jadi itulah yang kita syukuri. Paham tidak sampai sini? Kayak misalkan yang tadinya tidak ada jadi ada. Tadinya kita tidak punya sepeda, biasa saja. Pas dikasih sepeda, ada bentuk sepedanya, baru kita mengucap alhamdulillah. Kenapa? Saya dapat sepeda ini bermanfaat buat sekali buat saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Atas dasar dia terpancing kalimat syukurnya ketika dia mendapatkan rizki yang berbentuk sepeda. Betul tidak? Ketika dia ditambahkan rizkinya yang tadinya gajinya cuma 5 juta ya, tiba-tiba dari kantor dapat bonus. Ini saya pengen kasih bonus ke dia, tambahin 500 ribu jadi 5 juta 500. Yang tadinya 5 juta dia terima gaji biasa aja.
mikir, oh emang udah wajibnya 5 juta, kan saya udah tekan kontrak sebulan gaji saya 5 juta, betul tidak? Dapat tambahan 500, alhamdulillah, dari kantor dapat bonus 500 mah, dari kantor dapat bonus 500 deh, coba. Alhamdulillahnya karena apa? Karena ada tambahan 500 ribu. Salah nggak itu? Nggak salah, itu bagus. Berarti bersyukur kepada apa yang membuat dia bertambah. Minum sebentar. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Kita kebanyakan seperti itu. Juga masih seperti itu, bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang tadinya kita tidak punya. Kalau sesuatu yang sudah berjalan seperti dahulu, sesuatu yang sudah berjalan sesuai dengan kodratnya Allah, sunnatullah, itu jarang kita syukuri. Tapi sesuatu yang baru yang datang menghampiri kita, baru kita syukuri. Kita mau begitu, betul tidak? Ya. Makanya kita kebanyakan jadi lupa. Ya, jadi lupa kita. Makanya kata Allah kan dalam ayat yang lain apa? Wa qalilun min ibadiyash syakur, kata Allah. Dan sedikit sekali dari golongan hamba-hambaku min ibadi asyakur, di antara hamba-hambaku itu asyakur yang pandai bersyukur. Apa bedanya ayat lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid dengan wa qalilun min ibadiyash syakur? Kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, siapapun makhluknya kalau dia bersyukur atas apa yang dia dapat, Allah pasti tambah. Lihat aja coba, orang yang tidak pernah ibadah sekalipun, ketika dia mendapatkan satu hal yang tidak dia punya, dia bersyukur. Dengan cara apa syukurnya? Aplikasinya dengan cara dia jaga itu pemberiannya, dia bagi sesuai porsinya, ya. Dia tidak foya-foya, dia tidak ubar-ubarkan, apalagi kalau dia berbagi kepada yang lain. La azidannakum, pasti ditambah sama Allah, siapapun itu. Akan tetapi ayat yang mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari golongan hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kita pahami hamba-hambaku. Ya, ini mau tanya Mas Madi, yang namanya hamba itu berarti dia mengabdi kepada Allah. Kalau seorang hamba itu ibadahnya baik, insya Allah baik. Kalau seorang hamba Allah itu berarti dia muslim lah, beriman. Dia berarti puasa lah. Dia suka bersedekah namanya juga hamba Allah. Orang kita mau sedekah aja nulisnya hamba Allah biar gak dikasih tahu orang. Nah, tapi kata Allah qalilun min ibadiyash syakur, di antara golongan hamba-hamba Allah ini masih sedikit sekali yang pandai bersyukur. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan hamba-hamba Allah seperti seperti Mas Madi, ya, itu bersyukur hanya sesuai dengan apa yang kita belum punya, belum miliki. Sedangkan orang yang pandai bersyukur itu yang sunatullah dari dulu sampai sekarang, kayak nafas itu kan sudah ada, tapi kita jarang syukuri. Kayak kesehatan bangun, jarang kita syukuri. Kenapa? Karena yang udah kayak begini, dia akan bersyukur ketika apa? Dia akan bersyukur ketika dia mengalami lawan dari sehat, yaitu sakit. Ketika sakit baru dikasih sehat, alhamdulillah saya sudah sehat, betul tidak? Iya. Ketika kita bangun, kemarin sudah bahas ya, contohnya orang yang pandai bersyukur. Kebanyakan kita bangun tidur saja, alhamdulillah begitu. Atau membaca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang sering kita dengerin di masjid-masjid ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana
Tapi apakah kita bersyukur ketika kita bangun melek? Kita bersyukur. Ketika kita bangun, alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan pada saya. Ketika kita bangun dari tidur menggerakkan badan, alhamdulillah saya masih bisa bergerak, fisik saya sehat. Ketika kita ke kamar mandi, ke kamar kecil, alhamdulillah saya masih bisa buang air kecil. Setiap detik yang detail kita perhatikan. Alhamdulillah. Bahkan orang yang pandai bersyukur, ya, walaupun dia diberikan musibah, ketika kita diberikan musibah, diberikan hal yang sangat tidak enak dalam kehidupan kita, dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa jadi hal yang tidak enak yang diberikan oleh Allah ini lebih baik daripada saya diberikan kenikmatan yang enak. Bisa jadi seperti itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya, misalkan hari ini saya diberi, harusnya saya lagi biasa-biasa saja nih, uang tidak punya, di dompet tinggal, misalkan kita cuma 100.000, ya di dompet tinggal 100.000. Ujuk-ujuk lagi di jalan kita nemu duit, atau nggak ada yang ngasih 10 juta, ya 10 juta kita dapat. Nah itu 10 juta, kalau orang yang dapat, orang yang ngepas, emang Allah kasih itu dia 10 juta. Allah kasih 10 juta, tiba-tiba alhamdulillah dia jaga, dia urusin uangnya, ditaruh yang baik, dia umumin dulu, dia kasih kemana-mana, dia sedekah. Ini ada uang pemberian 10 juta, saya mau sedekah juga karena saya juga boleh dibagi. Sesuai dengan keinginan Allah, dia lakukan pembelanjaan uang yang diberikannya, yang didapatkannya. Itu akan menjadi keberkahan. Kan ada orang lain, wah kalau gua dapat 10 juta mah itu gua langsung beli ini, beli ini, gua bakal jalan-jalan ke sini, gua bakal jalan-jalan ke sini. Ketika Allah berikan dia 10 juta, dia pakai foya-foya, dia tidak mementingkan urusan-urusan yang wajib dulu, dia pakai buat kesenangan. Karena apa? Ini untuk urusan saya lumayan, dapat 10 juta mah bukan uang dari nyuri ini. Akhirnya selesainya berbangsa, makin susah. Aduh, pas sudah selesai habis uangnya, harusnya saya kasih itu uang 10 juta. Orang udah pada tahu saya punya uang 10 juta. Disangkanya saya mulai enak aja, sekarang saya habis dimaki-maki orang. Lu punya uang banyak, bukannya dipakai yang wajib dulu, bukan ini dulu, bukan ini dulu, bukan ini dulu, pusing. Jadi orang pada nggak senang. Dia mah susah kalau dikasih rezeki, malah nggak benar. Nah, ketika kita tahu banyak, kita sering dengar cerita seperti ini ya. Ada orang yang tidak dapat nikmat lebih, dia malah bersyukur. Ada orang yang dikasih lebih, dia malah kufur sama Allah. Nah, orang-orang yang pandai bersyukur, ketika dia diberi nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia pandai sekali bersyukur. Dia lemparkan lagi semua rezeki yang dia terima kepada orang-orang yang berhak, yang mungkin bisa menambah rasa syukurnya kepada Allah. Akan tetapi apabila orang-orang yang orang-orang yang pandai bersyukur ini tidak diberikan nikmat oleh Allah lebih, bahkan atau mungkin dikasih cobaan, dikasih musibah oleh Allah, dia tetap bersyukur. Karena apa? Mungkin bisa jadi musibah ini atau cobaan ini atau kejadian yang tidak mengenakan ini, Allah punya tujuan untuk mendekatkan saya kepadanya. Mungkin Allah ngingetin saya biar saya lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah, mungkin kalau saya tidak dikasih musibah ini, saya bisa lalai. Alhamdulillah, itu orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur ini berbeda dengan orang-orang yang bersyukur saja. Tadi kan saya sudah bilang ada 2 tingkatan, betul tidak? Kalau tingkatan yang pertama tadi syukur awam, syukur orang-orang kayak kita ini, orang-orang kayak kita bersyukur atas nikmat atau rezeki yang Allah berikan. Bersyukur atas nikmat, dengerin nih. Bersyukur atas nikmat atau rezeki yang Allah berikan. Ketika
ketika Allah memberikan nikmat dan rezeki, baru dia mengucapkan rasa syukur, baru dia mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah. Akan tetapi syukur yang tingkatan kedua adalah syukur hakikah. Apa itu? Syukur hakikah ini orang yang bersyukur bukan atas nikmat dari Allah, akan tetapi orang yang memahami syukur hakikah ini, tingkatan yang syukur hakikatnya syukur ini, dia mensyukuri kepada siapa pemberi nikmatnya. Nah, jadi siapa yang pemberi nikmat, dia mensyukuri yang pemberi nikmatnya itu. Paham tidak? Berarti dia bersyukurnya langsung kepada Allah. Iya, kepada Allah. Contoh, ini misalkan Mas Mardi sama Bang Jali, contoh ya, Mas Mardi sama Bang Jali berteman, biasa saja nih Bang Jali. Terus tiba-tiba Mas Mardi ngasih jam tangan ke Bang Jali, Mas Mardi ngasih jam tangan ke Bang Jali. Bang Jali bersyukur, ya ampun jam tangannya bagus banget, terima kasih ya Mas Mardi. Waduh, saya senang sekali punya jam tangan ini, Mas Mardi baik banget. Saya dikasih jam tangan sama Mas Mardi, jam tangannya bakal saya jaga, saya syukur banget ini. Dijaga itu jam tangannya, di ini jam tangannya segala macam. Orang minta jangan dikasih, ini pemberian dari Mas Mardi, saya harus jaga ini jam tangan. Ya. Ada orang yang butuh rumah, lagi butuh jam tangannya mahal, rumah lagi butuh biaya buat yang lain, jual aja jam tangannya, bisa itu laku 1 juta. Jangan, ini pemberian dari Mas Mardi, jangan dijual. Menghormati pemberian dari Mas Mardi. Tapi kalau orang yang pandai bersyukur, dia bersyukuri ketika diberikan, Mas Mardi memberikan jam tangan, yang disyukuri siapa? Ya Allah, Mas Mardi, saya mengucapkan terima kasih buat Mas Mardi, mudah-mudahan Mas Mardi selalu berkah. Terima kasih telah memberikan jam tangan buat saya, mudah-mudahan jam tangan ini manfaat buat saya dan juga dapat keberkahannya. Terima kasih ya Mas Mardi. Ketika dia lagi usaha, lagi jalan, jamnya nilai 1 juta, ada kebutuhan mendadak, oh ini jam tangan dari Mas Mardi, insya Allah cuma ini yang bisa dijual nih, buat menyambung atau buat bantu orang. Ya nggak apa-apa, ini kan manfaat. Insya Allah Mas Mardi nggak marah, karena saya tahu Mas Mardi memberi dengan ketulusan. Jadi yang kita syukuri siapa? Sang pemberi nikmat, sang pemberi rizki. Walaupun sang pemberi rizki tidak memberikan rizki bagi logika dunia kita, tetap kita bersyukur. Paham sampai sini? Oh iya, saya paham. Nah, jadi itu pada jemaah. Ini juga yang bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bersyukur, capek, lelah, segala macam, sampai kantor lagi puasa, pulang ternyata paling terakhir, yang lain minta pulang duluan, kita kesal. Jangan, mungkin itu rezeki dari Allah. Kalau Allah kasih pulang duluan cepat, bisa jadi kita nggak tahu, kalau alam entah kenapa-napa, atau ban bocor, atau kena macet parah. Tapi kita dikasih pulangnya entar, nanti kamu pulangnya terakhir ya, soalnya ini yang lain udah banyak izin duluan. Aduh, ya udahlah, terima. Pas ketika pulang udah selesai, macet sudah hilang. Alhamdulillah, pasti ada sesuatu. Kullu syai'in mawjudun hikmah, segala sesuatu itu Allah memberikan hikmahnya. Ya. Jadi mulai dari sekarang, mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita. Kita tinggiin lagi rasa syukur kita. Yang tadinya kita bersyukur kepada Allah karena setiap kita mendapatkan rizki atau nikmat, sekarang kita terus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Bukan karena Allah memberikan nikmat dan rizki kepada kita, bukan. Kita bersyukur kepada Allah karena apa? Karena memang Allah pantas dan berhak untuk disyukuri. Karena Allah itu pantas dan berhak untuk kita syukuri. Paham? Berhak kita puji. Allah itu pantas dan berhak kita puji, pantas dan berhak kita syukuri. Bukan karena Allah yang lain-lain, tapi karena Allah adalah Tuhan yang pantas dan berhak kita puji, yang
pantas dan berhak kita syukur. Paham? Amin, amin. Ya udah, kalau begitu mudah-mudahan kita berdua ini yang ada di sini juga semakin ditingkatin lagi rasa syukurnya kepada Allah ya. Iya, apalagi bulan puasa begini, ini juga rasa syukur kita ini semakin baik juga, sama salah satunya kendaraan menuju tingkatan ketakwaan kita kepada Allah ya. Iya, insya Allah. Makanya selama itu kita dalam koridor syariat Islam dan juga akidah kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah semakin tinggi dan semakin tinggi ya. Iya betul, insya Allah, amin. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu ya, kita tutup dulu, kita akan sahur dulu nanti setelah sahur mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa dengan baik. Saya minta maaf nih pada jamaah sekalian apabila ada kurang-kurang ya. Ya sama-sama, monggo ditutup ya para jamaah sekalian, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin meningkat. Di hari ke-8 ini ditingkatkan lagi keimanan kita, ditingkatkan lagi adab kita, ditingkatkan lagi akhlak kita, ditingkatkan lagi syariat-syariat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai puasa di akhir nanti sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan, diberikan predikat oleh Allah la'allakum tattaqun. Mohon maaf ya, mari sama-sama kita berzikir. La ya Allah.